Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada part kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game. Dan part ini akan menjadi part penutup di volume pertamanya ya teman-teman, di mana Leon akan menghadapi Julius dalam pertandingan. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Leon itu menjadi perwakilan dari Angelica dalam duel yang akan mereka lakukan. Pada part kali ini, cerita pun dimulai dari karakter Mary yang sedang bersungut-sungut dalam kamarnya. Di sini, Mary itu nggak menyangka kalau ada karakter mob yang bisa menentangnya seperti itu. Padahal dalam game itu, karakter itu tidak pernah ada. Dan di sini Mary juga merasa kalau karakter mob itu sangatlah mirip dengan kakaknya saat masih hidup di Jepang. Mary pun tidak bisa menerima kenyataan ini karena memang alur ceritanya sebagai protagonis itu telah melenceng. Karena seharusnya pada malam itu Angelica itu sudah kalah karena tidak memiliki perwakilan. Namun, pelayan elf Mary pun yang bernama Kyle datang untuk menenangkannya. Sementara itu, sebelum duel dilakukan, Leon itu udah beberapa kali dibully sama murid-murid lainnya. Mulai dari kamarnya yang dirusak sampai rumor buruk tentang Leon yang sudah tersebar. Bahkan Daniel dan Raymond itu ikut serta dalam perusakan kamar Leon. Tapi Leon itu udah tahu kalau mereka itu dipaksa untuk melakukannya. Jadi Leon pun memaafkan kedua temannya itu. Di sini juga para siswa itu telah membuatkan taruhan tentang siapakah yang menang dalam duel nanti. Tapi tentu saja mayoritas itu mendukung Julius sehingga perbandingan taruhan mereka adalah 10-90. Jadi jika Leon yang menang, maka siapapun yang akan bertaruh untuk Leon akan mendapatkan keuntungan hingga 90 kali lipat dari taruhannya. Oh iya, disebutkan juga dana taruhan itu terkumpul sebesar 2 miliar emas putih. Emas putih itu adalah logam mulia paling langka di dalam dunia auto game ini. Di sini, Leon juga sempat berbicara empat mata dengan Angelica di sebuah ruangan yang bisa dijadikan tempat pesta minum teh. Dan tentu saja Angelica itu ingin Leon menghentikan duel ini karena memang Angelica itu nggak yakin Leon itu bisa menang. Tapi di sini, Leon pun kembali meyakinkan Angelica kalau ia itu akan menang. Dan ia juga memiliki alasan tersendiri untuk mengikuti duel ini. Jadi, tidak masalah bagi dirinya. Bahkan ia juga sempat hidup sebagai baron mandiri saat ini. Jadi, menendang putra mahkota kerajaan ini tidaklah berakibat buruk bagi kehidupan keluarganya. Lalu, Leon pun berkata kalau pelecehan ini sebentar lagi akan berakhir. Hanya tinggal beberapa hari saja sebelum duel dimulai. Kemudian, Leon pun meninggalkan ruangan itu. Panel cerita pun berpindah saat hari pertarungan. Saat itu, Leon berjalan melewati lorong yang sudah disiapkan ke arena. Dan di sini Leon pun disambut oleh Olivia yang mendukungnya. Leon pun merasa agak aneh karena didukung oleh sang protagonis dari game ini. Tapi, Leon tidak mau memusingkan hal itu, dan di sini, Leon pun melihat Olivia yang sedang mendukungnya itu layaknya seorang malaikat yang baik. Jadi Leon itu berpikir kalau ini adalah kekuatan dari sang protagonis yang sesungguhnya. Kemudian, mereka pun memasuki arena bersama, dan disambut oleh 5 armor mewah yang merupakan armor dari pihak Julius. Dalam arena itu, sudah ada Angelica yang menunggu. Dan di sini Angelica itu agak kaget karena Leon tidak membawa armornya. Tapi dengan cepat, Leon pun menenangkan Angelica dan melihat ke atas langit, lalu berkata, "Masuklah, Arrogance." Seketika itu pula, kotak hitam besar pun turun dari langit. Dan setelah terbuka, muncullah armor hitam besar yang terlihat cukup tua tapi sangat kokoh. Itulah armor dari Leon. Ya, walaupun ini adalah item langka, tapi para penonton di arena itu menertawakan Leon karena memang armor seperti itu tidak mungkin bisa menang melawan armor dari pihak Julius yang memang didesain secara khusus seperti seorang prajurit. Dan tentu saja armor pihak Julius itu sangatlah ramping dan memiliki mobilitas yang tinggi. Tapi Leon pun tidak memusingkan hal itu, dan di sini Leon juga didampingi oleh Luxon yang sudah berada di dalam armor itu. Angelica pun berpikir hal yang sama seperti para penonton ketika pertama kali melihat armor dari Leon. Tapi Olivia malah tidak setuju dengan hal itu.
Memang Olivia adalah orang awam mengenai armor, tapi di sini ia memberikan aura positif kepada Angelica dengan mengatakan armor Leon itu terlihat sangat imut, walaupun badan dari armor itu sedikit gemuk. Oh iya, di sini Leon juga sempat bertanya apakah arti dari arrogance. Di sini dengan sinisnya Luxon itu menjawab nama armor ini memang diambil dari sikap Leon yang sedikit arogan. Mendengar hal itu, Leon pun hanya bisa tersenyum sinis kepada Luxon. Pertarungan pun dimulai, dan yang menjadi lawan pertama bagi Leon adalah Brad, yang merupakan pengguna tombak. Dan melihat hal itu, Leon pun menyuruh Luxon untuk mengeluarkan pedang terbaik dari Arrogance. Namun tak disangka, yang muncul untuk menjadi senjata dari Arrogance adalah sebuah skop raksasa. Di sini, para penonton pun menjadi tertawa dan mereka pun mengejek Leon dengan mengatakan bahwa senjata itu sangatlah cocok bagi bangsawan petani seperti Leon. Jujur saja di sini Leon juga sempat terkejut dengan senjata yang dikeluarkan oleh Luxon, dan Leon itu mulai protes kepadanya. Namun di sini Luxon itu menjawab bahwa itu adalah senjata paling kuat yang dimiliki Arrogance. Bahkan dengan skop itu Arrogance bisa menggali seluruh tanah yang keras yang berada di pulau terapung milik Leon. Melihat hal itu, Brad pun menjadi protes karena memang ia merasa diremehkan oleh Leon. Tapi Leon pun menjelaskan bahwa ini bukanlah kesengajaan, tapi memang inilah senjata yang dimilikinya. Pada akhirnya, mereka berdua pun melaksanakan sumpah duel dan langsung bertarung. Di sini, Brad pun langsung menyerang Leon duluan dengan menusuk bagian tengah dari Arrogance dan nampaknya ia ingin membunuh Leon juga karena langsung menusuk ke bagian pilotnya berada. Tapi tak disangka, tidak ada satu luka goresan pun di badan Arrogance. Lalu Leon pun membalasnya dengan sekali goplokan yang langsung membuat Brad dan armornya tidak berdaya. Pemenang pertama dari duel ini adalah Leon. Semua yang ada di sana pun menjadi terdiam, tapi ada 3 orang yang bersorak untuk Leon, yaitu guru Leon yang mengajari Leon tentang teh, Angelica, dan Olivia. Tapi tentu saja hal itu membuat Leon sedikit bangga dengan dirinya. Di sini, Angelica itu sebenarnya sangat kaget karena ia tidak menyangka armor yang sangat besar milik Leon itu bisa bergerak secepat itu. Dan kekuatan dari armor Leon itu tidaklah main-main. Memang Brad adalah pengikut pangeran yang memiliki kekuatan terkecil, tapi armor dari Brad itu tidak sembarangan dibuat, dan bahkan armor itu dikhususkan untuk pertarungan. Namun tetap saja, Brad itu kalah dengan sekali serang saja oleh Leon. Di sini para penonton yang duduk di belakang Angelica pun menjadi ketakutan karena memang mereka itu telah mempertaruhkan seluruh uang mereka untuk kemenangan Julius. Tapi mereka tidak menyangka kalau Leon sekuat ini. Mendengar keresahan itu, Angelica pun tertawa dan berkata bahwa Leon itu benar-benar kejam ya karena melakukan hal ini. Angelica pun tidak bisa berhenti tertawa, sementara Olivia berkata dengan sedikit cemberut bahwa Leon itu bukanlah orang yang jahat. Melihat hal itu, Angelica pun tersenyum dan mengiyakannya. Tapi masih ada yang janggal dalam hati Angelica, yaitu kenapa Leon mau berada di pihaknya padahal Leon sendiri itu sangatlah kuat. Dan lagian, tidak ada hal yang baik jika Leon berada di sisi Angelica. Angelica pun terus memikirkan hal itu, sementara itu, di pihak Julius mereka pun dibuat kebingungan karena kekuatan armor dari Leon. Tapi di sini Greg pun sangat percaya diri untuk mengalahkan Leon, dan ia pun akan menjadi lawan kedua bagi Leon. Mereka berdua pun bertarung. Di sini Greg itu terus menyerang Leon dengan tusukan tombaknya yang bertubi-tubi. Namun tidak ada satu serangan tombaknya yang menggores armor Leon. Lalu Leon pun menghajar tangan kiri dari Greg, lalu melemparnya ke udara. Ketika Greg sudah jatuh ke tanah, Leon pun melepaskan tangan dan kaki dari armor Greg sehingga dia tidak bisa bertarung lagi. Di sini, Olivia pun agak ketakutan melihat hal itu. Tapi Angelica pun menjelaskan bahwa pilotnya tidak akan terluka. Namun Greg itu nggak terima dia kalah. Akhirnya ia pun keluar dari armornya sambil membawa bagian dari armornya itu untuk menghadapi Leon. Sikap goblok dari Greg ini membuat Leon menjadi muak karena memang Greg itu terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Sehingga dia itu tidak mempersiapkan perlengkapannya dengan baik dan akhirnya ia pun kalah dari Leon. Di saat terakhir, Leon pun mengatakan bahwa dia sudah tidak punya minat lagi untuk melukai orang lemah seperti Greg. Dan Greg pun kalah dalam pertarungan itu. Lawan ketiga dari Leon adalah Chris,
yang memang merupakan kesatria yang memiliki skill berpedang terbaik dalam kerajaan ini. Dan tentu saja, Leon itu tidak bodoh dan langsung menggunakan 8 drone buatan Luxon untuk menyerang Chris secara habis-habisan. Tentu saja, kesatria yang mengandalkan serangan jarak dekat seperti Chris itu nggak mampu menghindari ataupun menghancurkan drone dari Leon. Jadi akhirnya, Chris pun juga kalah dalam pertarungan itu. Setelah itu, pertandingan pun diberhentikan sejenak selama beberapa menit untuk kedua kubu beristirahat. Di sini, Jilk yang merupakan lawan keempat dari Leon itu berbuat curang dengan menyuruh adik Leon untuk memasangkan bom di armornya. Tapi untungnya Luxon itu udah ngasih tahu Leon terlebih dahulu, jadi mereka pun bisa mengatasinya. Setelah itu, pertarungan Jilk dan Leon pun dimulai. Dan karena Jilk itu memiliki tipe serangan jarak jauh, jadi ia dan armornya pun terbang ke langit dan menembaki Leon dengan senapan sihirnya. Jilk juga mengaktifkan bom yang dipasangkan di armor Leon. Tapi sayangnya, hal itu percuma saja dan Leon juga tidak terluka sedikit pun. Di sini Jilk pun mulai frustasi dan berkata-kata yang tidak jelas kepada Leon. Kalau Leon itu harus tunduk sama Julius karena memang Angelica itu adalah orang yang sangat jahat. Mendengar hal itu, Leon pun menjadi murka kepada Jilk. Dan dengan sekali gamparan dari skopnya saja, Leon itu bisa membuat Jilk dan armornya tidak bisa bertarung lagi. Mary yang melihat hal itu pun menjadi ketakutan karena ia tidak tahu ada karakter yang sekuat ini dalam dunia game. Tapi nampaknya Julius itu tetap optimis untuk bisa melawan Leon. Jadi ia pun terus menyupport Mary dengan kata-kata manisnya. Namun, Mary itu tahu kalau Julius itu nggak berguna walaupun dalam di dunia gamenya. Jadi ia pun harus pasrah saja. Leon dan Julius pun saling berhadapan di arena itu. Sebelum pertandingan dimulai, Leon itu sempat meminta pendapat Julius tentang Olivia. Di sini, Julius pun menjawab bahwa ia hanya tahu Olivia itu sebagai murid teladan saja. Mendengar hal itu, Leon pun hanya bisa merespon dengan yang biasa. Lalu, pertarungan pun dimulai. Gak seperti keempat pengikutnya, di sini Julius itu bisa bertarung dengan Leon. Ya, walaupun serangannya juga nggak ada yang bisa berhasil menggores armor Leon, tapi tetap saja duel ini akan menjadi duel yang cukup menarik. Dan duel ini juga dipenuhi dengan drama, di mana Julius itu mengungkapkan isi hatinya bahwa selama ini dia itu nggak mau jadi keluarga bangsawan. Dia itu juga sebenarnya nggak butuh apapun, karena memang sekarang ini dia punya Mary yang memang sangat mengerti dirinya. Di sini, Julius itu benar-benar mengungkapkan perasaannya kalau dia itu nggak cinta kepada Angelica, melainkan cintanya itu kepada Mary saja. Mendengar hal itu, Leon pun menjadi muak, karena memang Julius itu nggak tahu tentang apa konsekuensinya jika dia itu tidak dilahirkan di keluarga bangsawan. Di sini, Leon pun mengatakan dengan sepenuh hati bahwa Julius itu bisa jadi lelaki simpanan jika Julius itu tidak terlahir sebagai keluarga bangsawan. Apakah Julius itu mau menikahi wanita yang sudah tua dan bahkan sudah berumur 50 tahun lebih? Apakah Julius itu mau menerjang badai demi mendapatkan uang agar dirinya terhindar dari perjodohan dengan wanita tua? Di sini, Leon itu benar-benar sangat emosi, bahkan ada salah satu murid yang menangis setelah mendengarkan kata-kata itu dari Leon. Nampaknya di sini murid-murid itu juga merasakan hal yang sama seperti Leon. Namun di sini Julius itu tetap nggak ngerti perkataan dari Leon dan malah semakin menggebu-gebu kalau dia itu benar-benar mencintai Mary dan bukannya Angelica. Sontak Angelica yang mendengar hal itu pun menjadi sakit hati karena memang ia benar-benar sudah ditolak oleh Pangeran Julius. Dan Leon pun sudah merasa cukup berbaik hati kepada Julius. Jadi akhirnya Leon pun mengakhiri Julius dengan serangan impact-nya. Pertandingan itu pun dimenangkan secara telak oleh Leon. Setelah pertandingan itu berakhir, Leon pun menemui Angelica, dan di sini Angelica itu sangat berterima kasih kepada Leon. Tapi Leon pun bilang kalau Angelica itu harus menyelesaikan permasalahan intinya dengan Julius. Jadi Angelica pun langsung pergi ke kamar perawatan Julius. Setelah Angelica pergi, Leon pun mengatakan sesuatu yang tidak terduga kepada Olivia, bahwa Leon itu akan keluar dari akademi. Panel cerita pun berpindah kepada Angelica dan Julius. Di sini, Julius pun mengatakan perasaan yang sebenarnya bahwa dia itu tidak menyukai Angelica, tapi dia akan tetap memenuhi janjinya untuk tidak menjadi kekasih dari Mary terlebih dahulu.
Mendengar hal itu, Angelica pun sudah mengetahui pastinya kalau dirinya sudah tertolak. Lalu ia pun berkata bahwa dia tidak akan mengganggu Pangeran Julius lagi. Panel cerita pun berpindah lagi ke kediaman keluarga Angelica. Di sini ternyata Leon itu dipanggil oleh kepala keluarga itu yang merupakan ayah dari Angelica. Dan Leon juga menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah tindakan untuk mengajari Pangeran Julius agar tidak bertindak sembrono. Namun sebenarnya itu adalah alibi yang dibuat oleh Leon aja. Mendengar hal itu, ayah Angelica pun agak lega. Karena dengan alasan itu, ia bisa melindungi Leon dari pengadilan kerajaan. Dan sebagai jaminan, Leon juga memberikan semua emas putihnya, hasil dari taruhan yang dimenangkan Leon dalam duel itu. Namun di sini, ayah Angelica itu memberikan syarat bahwa Leon itu harus membawa Angelica berlibur ke pulaunya. Karena memang Angelica itu sepertinya butuh banyak istirahat dari semua kejadian ini. Dan ia juga sempat meminta agar Olivia itu ikut bersama Angelica karena memang Olivia adalah satu-satunya teman yang dimiliki oleh Angelica saat ini. Leon pun menyetujui syarat itu. Akhirnya, selama liburan akademi, Angelica dan Olivia itu berlibur di Pulau Leon dan mereka melakukan berbagai macam kegiatan di sana. Oh iya, demi mengakrabkan diri, mereka pun memutuskan untuk membuat nama panggilan. Di sini Olivia itu ingin dirinya dipanggil sebagai Livia dan Angelica dipanggil sebagai Angie. Di sini Leon juga menasihati Angie kalau cara balas dendam terbaik kepada Julius adalah membuat diri kita sendiri bahagia. Jadi Angie pun harus bahagia mulai dari sekarang. Mendengar hal itu, Angie pun langsung tersenyum dan mengatakan bahwa dia akan bahagia. Sampai satu hari, ada surat yang menyatakan bahwa Leon itu diangkat sebagai kesatria independen kerajaan. Dan tentu saja hal itu dikarenakan karena Leon menyodorkan emas putihnya kepada ayah Angelica. Jadi ayah Angelica itu memilih Leon untuk dipromosikan daripada dihukum. Mendengar hal itu, Leon pun menjadi pengen pingsan karena pada saat itu, ia itu sudah keluar dari akademi dan seharusnya itu menjadi kebebasan bagi Leon dari ikatan kerajaan. Dan di sini, ia malah balik lagi berurusan dengan kerajaan dengan menjadi kesatria independen kerajaan. Singkat cerita, Leon itu dilantik sebagai kesatria independen kerajaan dan yang melantiknya itu adalah ayah dan ibu Julius selaku pemimpin kerajaan itu. Setelah itu, Leon pun kembali masuk ke dalam akademi karena memang ia harus berada di akademi ini selama menjadi kesatria. Sementara itu, Julius dan rombongannya itu ternyata dicabut hak warisnya. Jadi, mereka itu bukan putra mahkota lagi di sini. Mereka juga malah memutuskan untuk berpetualang dan meninggalkan kerajaan agar mereka bisa menemukan item langka seperti Leon. Jadi keadaannya dalam cerita ini berbalik. Sekarang, Leon itu menjadi orang yang paling dihindari oleh semua murid di akademi. Bahkan hubungannya dengan Raymond dan Daniel pun itu sedikit canggung. Tapi Leon pun berkata bahwa ini hanya membutuhkan waktu saja agar mereka bisa akrab kembali. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon yang sedang duduk sendirian di bangku taman. Di sini, Leon pun sedikit bersyukur karena semua masalah sudah terselesaikan. Dan pada saat Leon sudah tersadar kembali, ternyata Livia dan Angie itu sudah duduk di sampingnya. Di sini Livia dan Angie itu mengajak Leon untuk mencoba toko krepes yang enak dalam akademi ini. Mendengar hal itu, Leon pun agak semangat karena memang ia cukup suka dengan makanan yang manis. Lalu, Angie dan Livia pun tersenyum sambil mengajak Leon untuk segera pergi ke sana. Cerita dalam volume ini pun ditutup dengan kata-kata Leon bahwa bukankah mustahil untuk bisa memiliki dua gadis yang tidak bisa kuraih, namun kedua gadis yang sangat imut dan baik ini ada tepat di hadapan mataku. Sungguh, dunia otome game ini sangatlah sulit bagi karakter mob sepertiku. Di akhir perkataannya, Leon pun tersenyum. Dan cerita di volume 1 ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan light novel volume 1 dari Otome Game ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Gue Gary Christopher, signing off.